Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Eni. Pagi Pak Tobi, apa kabar Pak? Alhamdulillah Bu Eni, ini kabar saya alhamdulillah sehat. Semoga Ibu Eni Retnawati juga dalam kondisi yang sehat. Amin. Insyaallah. Baik Ibu Eni, di sini saya selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Sukoharjo mohon waktunya untuk mewawancarai Kepala Sekolah Ibu Eni ya, Retnawati selaku Kepala Sekolah TKIT Mutiara Ihsan Sukoharjo. Saya akan mewawancarai tentang kepemimpinan, terutama dalam pengambilan keputusan di lembaga yang Ibu pimpin saat ini. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Eni dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika itu berarti ada dua buah hal yang harus kita putuskan secara bersamaan. Padahal itu sama-sama penting ya. Betul. Penting dan sama-sama berat kalau misalnya ada salah satu. Sedangkan bujukan moral ini sepertinya kalau saya tidak salah pemahaman itu jadi ada ada dua hal yang sebenarnya satu itu sudah jelas kalau itu benar, yang satunya itu jelas kalau itu salah. Benar seperti itu ya. Kalau biasanya yang sering saya lakukan itu ya terkait dengan hal ini, kita identifikasi dulu terkait dengan permasalahannya seperti apa, dan kami identifikasi apakah itu masuk ke dilema etika atau bujukan moral. Dan hal ini pun perlu kita pahamkan kepada teman-teman. Kadang kan teman-teman juga tidak paham apakah ini dilema etika atau ini bujukan moral. Pahamnya bahwa manakala kita menemui sebuah dilema etika itu ya berarti kita sesuaikan dengan mana yang lebih baik kebaikannya, yang lebih banyak kebaikannya yang mana. Kebaikan di sini bukan kebaikan untuk diri saya sendiri, tapi kebaikan dalam skup lembaga dan dalam skup teman-teman seperti itu. Mungkin juga setiap keputusan yang diambil pun tidak semua mendukung ya, walaupun itu keputusan yang terbaik, keputusan yang paling sebenarnya itu yang paling banyak kebaikannya, tapi kadang kan tidak semua bisa ada pro kontra kadang Ibu ya. Plus minusnya ada, mungkin ada banyak yang mungkin mengkritisi dan sebagainya, tapi karena itu memang keputusan yang harus diambil dan tidak bisa tidak ya harus diambil. Untuk yang kedua Ibu, selama ini yang sudah terjadi, bagaimana Ibu Eni menjalankan ya pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama baik, sama-sama benar, dan sama-sama memiliki nilai-nilai kebajikan. Nah, ini bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan yang demikian itu Ibu? Iya. Jadi memang menghadapi dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama baik, itu memang suatu hal yang sangat sulit ya sebenarnya. Tetap kan harus dipilih ya salah satu. Iya, betul. Harus dipilih salah satu. Tadi sudah sampaikan, jadi ada teman-teman yang akan kita libatkan dalam mengambil keputusan, di mana tetap keputusan yang utama kan di kepala sekolah ya, mana yang memang harus kita ambil tadi, tetap mengutamakan yang paling banyak kebaikannya, untuk lembaga, untuk satuan pendidikan ya, untuk guru-guru ya, dan nantinya juga terkait dengan sekunder yang ada di lembaga yang sering terlibat dalam keputusan tersebut, sehingga kita tetap akan menilai ya, lembaga ini seperti ini ya. Misal kita mengambil sebuah keputusan terkait dengan kedinasan ya, tentunya akan dinilai dari pengawas ya, dari kedinasan dan sebagainya. Kalau di lembaga kami itu kan kami punya yayasan ya, tentunya ada yayasan yang akan menilai terkait dengan keputusan yang diambil. Gimana Ibu ya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini? Keputusan yang diambil itu kan yang pertama kita harus lihat dulu ya, keputusannya terkait apa ya, Kalau di lembaga kami kan
kami punya waka-waka ya, Iya. ada kesiswaan, ada sarkas, ada keuangan juga. Nah di sini kita lihat permasalahannya gimana ya. Jadi tetap melibatkan dan mendengar suara dari bawah ya, dari tim kita, walaupun mungkin akhirnya di ujung akhirnya nanti tetap kita yang hari ini memang setiap tim kita itu perlu kita dirasakan bagaimana mengambil sebuah keputusannya, sehingga suatu saat kalau kita tidak ada, mereka bisa mengambil keputusannya seperti itu. Jadi kayak ini ya, kepala sekolah itu mulai melatih ya tim ya, atau manusia kepala sekolah untuk bisa mengambil sebuah keputusan ya. Jadi mereka kita libatkan dulu ya, mungkin suatu saat mereka kita lepas ya, kita koreksi ya. Kita dalam mengambil sebuah keputusan setelah diputuskan itu perlu ada refleksi juga. Ibu, hal-hal apa yang selama ini sudah Ibu Eni lakukan yang dianggap efektif ya, yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau saya tetap ya, jadi dalam mengambil kebijakan terkait dengan kebijakan dilema etika ini, kita berusaha melihat yang paling banyak kebaikan itu lembaga untuk pendidikan, untuk pembelajaran yang untuk teman-teman guru ya. Hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, Ibu? Tantangan dari diri sendiri, namanya manusia ya, kadang disamakan, betul ini sudah benar ya. Ego diri itu memang harus kita minimalkan. Tantangannya ya yang paling pada diri sendiri ya. Bagaimana kita itu mengambil sebuah keputusan, ego kita harus kita tekan. Kadang ego mengalah ya, harus legowo dengan mungkin kebijakan yang dari ini ya, mungkin yang di waktu lain kebijakan kita kok dinilai kurang tepat dan sebagainya, itu ya penilaian orang harus kita terima dengan lapang hati. Itu menjadi satu koreksi, satu pembelajaran, dan itu harus kita jadikan sebuah sumber untuk menuju kebaikan selanjutnya seperti itu. Nah, terus tantangan yang kedua mungkin dari eksternal ya. Dari eksternal ini bisa dari lembaga ya, dari lembaga itu banyak ya, dari mungkin tim ya, dari tim mungkin teman sejawat, kemudian mungkin bahkan yayasan ya, itu kan ini ya dari eksternal kita. Dan tentunya setiap keputusan yang kita ambil tidak semua orang bisa menerima dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu Eni memiliki sebuah tata kala ya atau jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu Eni langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan saat itu? Jadwal yang khusus nggak ada. Biasanya kalau kita ada masalah ya sebisa mungkin segera ditabai selesaikan masalah. Oh ya. Jadi biar tidak berlarut-larut. Kadang kita pengen cepat selesai, kendalanya tadi ada banyak hal. Ini diajak menyelesaikan, kemudian bisa dan sebagainya. Tapi kita punya sebuah itikat bahwa setiap masalah itu segera diselesaikan. Sebisa mungkin ditelaah bersama ya, ditelaah bersama, terus selanjutnya ditelaah bersama, kita cari solusi bersama seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan coaching ya, bagaimana apa yang kita dengar itu kan perlu dirumuskan dulu, benar nggak sih masalahnya, memanggil yang bersangkutan, mengajak diskusi, kita latar belakang kenapa muncul masalah ini seperti itu. Ibu ya, seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Banyak sih faktor-faktor yang mendukung. Di sini ada tim ya, saya punya tim ya, ada tim kepala sekolah, ada tim wakil kepala sekolah ya, mereka yang akan senantiasa membantu memudahkan saya mengambil keputusan. Dari semua hal yang telah tadi Ibu sampaikan, dari mulai pertanyaan 1 ya sampai 7, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang kita ambil bahwa
setiap keputusan dengan kebaikan, ya, walaupun itu kebaikan yang mau diputuskan itu tentu butuh tim atau butuh orang yang yang bisa kita ajak sharing ya, diskusi ya. diskusi ya. Pelajaran yang kedua bahwa kita itu harus banyak belajar. Belajar di sini tidak hanya belajar membaca ya, belajar memahami, belajar untuk membaca ilmu pengetahuan, membaca lingkungan, membaca sifat orang-orang yang ada di sekitar kita. Masya Allah, luar biasa Bu ya. Jadi pembelajarannya kurang lebih ada 2 Bu ya tadi ya, tentang bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang paling terbaik ya, membutuhkan orang-orang terdekat dengan kita ya sebagai pendukung kita, dan tentunya kita juga berharap dengan ada diskusi-diskusi, forum-forum terbuka bisa menambah wawasan kita, pendewasan kita dalam pengambilan keputusan. Baik Bu ini alhamdulillah untuk sesi wawancara saya dengan Ibu sudah selesai, dan saya sudah banyak sekali mendapatkan pembelajaran hari ini Ibu. Banyak sekali yang saya peroleh dari Ibu sebagai pengetahuan saya juga, pengalaman saya. Dan ini saya ucapkan terima kasih Ibu atas waktunya, kesempatan diberikan, dan semoga Bu ini sehat selalu dan bisa menjalankan amal sebagai kepala sekolah dengan baik ya, dan selamat bertugas lagi Ibu. Ya, terima kasih Pak Taufik. Semoga nanti ilmu di CGB bisa diterapkan ya di satuan pendidikan kita bisa menjadikan teman-teman itu lebih baik ya, lebih baik manajerial diri ya. Terutama persiapan kepemimpinan. Siap, insyaallah. Terima kasih Bu. Saya akhir Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Catur, ini mengganggu waktunya sebentar. Ini mohon maaf, ini saya dari CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sukoharjo. Minta waktunya kepada Bapak selaku Kepala Sekolah SDIT TV Mutiara Ihsan Sukoharjo untuk wawancara berkaitan tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Pertama, selama ini bagaimana Bapak Catur dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ada istilah dilema etika sama bujukan moral. Jadi kita harus tahu dulu kaitannya dengan dilema etika sama kemudian bujukan moral gitu. Kaitannya dengan dilema etika itu kan sama-sama kemudian benar nggih. Kalau bujukan moral itu jelas benar salah. Kemudian bagaimana kemudian kita menyikapi. Kemudian kita harus lihat dulu kaitannya dengan kasus tersebut, realnya seperti apa. Ketika kemudian kita sudah mengetahui apakah ini dilema etika atau bujukan moral, ada satu hal yang penting yang perlu kita simpulkan, kita ambil adalah kaitannya dengan regulasi, kaitannya dengan perundang-undangan. Itu ketika kemudian kita melakukan harus menuju ke situ. Jangan sampai kemudian karena posisi kita seorang leader sebagai kepala sekolah, jangan sampai keputusan itu melanggar hukum. Jadi harus tahu dulu gitu, apakah itu dilema etika ataukah bujukan moral. Kalau sudah tahu, nanti kita lihat permasalahannya apa. Selama Bapak memimpin sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak Catur menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Kita harus mengetahui dulu kembali yang tadi. Jadi ketika ngambil keputusan itu ada beberapa tahapan-tahapan gitu Pak Taufik. Jadi tidak boleh kemudian seorang kepala sekolah, seorang leader itu mudah mengambil keputusan, maka harus ditimbang-timbang terlebih dahulu. Lihat dulu ini benar salah dulu. Kita lihat ini benar apa enggak, ini salah apa enggak. Kemudian kita juga lihat siapa yang terlibat dulu. Kita lihat dari persoalan ini yang terlibat siapa saja kan. Kemudian kita kumpulkan fakta. Jangan sampai kita menghukumi dengan fakta yang kita nggak mengetahui gitu. Dan kita tinjau ulang lagi. Benar salah itu kaitannya dengan norma. Apakah ini nanti kaitannya dengan hukum, dengan norma agama, norma sosial dan sebagainya, norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ada konsep win-win solution atau mungkin
yang saat ini adalah trilema itu ya. Jadi ketika misal nih kalau ada satu persoalan antara dua pihak yang kemudian berseteru merasa benar semua, ada nggak opsi yang ketiga, win-win solution? Pak, ini penting adalah merefleksikan yang sudah kita putuskan itu kira-kira jangan sampai kemudian kita tinggal. Kalau sudah direfleksikan kemudian mungkin nggak ditinjau ulang ataukah kemudian kita lihat perkembangannya seperti apa. Prosedur yang biasa dilakukan bagaimana Pak kalau di instansi Bapak pimpin ini? Ya. Kita lihat dulu persoalannya seperti apa. Ya, langkah-langkah yang bisa kita lakukan yang pertama, kita lihat dulu itu kaitannya dengan benar salah tadi. Ini sesungguhnya seperti apa, yang salah siapa, yang benar siapa. Satu. Kemudian kumpulkan fakta. Sebenarnya persoalannya seperti apa, setuntas-tuntasnya. Kemudian yang terlibat siapa saja di situ, di persoalan situ. Yang terlibat siapa saja. Kemudian tadi tinjau ulang lagi kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat kita tentunya, itu apakah perundang-undangan, agama sebagainya seperti saya sampaikan di depan tadi. Kemudian mungkin ada nggak ini biasanya ketika solusi belum didapatkan, belum ketemu. Misal ini podom uang ini sebagainya, maka mungkin nggak ada opsi ketiga, itu menjadi win solution. Kemudian setelah itu baru kemudian diputuskan. Nah, kita sebagai seorang Muslim ya, ini di luar sampai sekarang di sekolah kami sekolah Islam, maka jangan lupa ada satu poin, minta petunjuk sama Allah kan gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah tadi perlu direfleksikan, ditinjau ulang kira-kira yang sudah kita ambil itu sudah benar apa. Hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan tentang kasus dilema etika? Dalam suatu sekolah itu kan ada suatu organisasi ya, maka suatu keniscayaan bahwa sekolah itu pasti akan banyak persoalan. Iya. Karena kita berkumpul dengan orang gitu, di situ ada siswa, ada orang tua, ada guru, pasti kan berinteraksinya seseorang itu pasti akan muncul tadi dilema etika dan sebagainya. Maka kalau di sekolah kami itu meskipun ini sekolah dasar, tapi kita bentuklah wakil kepala, jadi sudah membidangi gitu. Jadi tidak semua itu diambil alih kepala sekolah, jadi berjenjang gitu. Persoalan itu apa dulu gitu. Nanti ketika persoalan itu nanti ada wali kelas nanti misal belum bisa terselesaikan, nanti naiklah kemudian ke bisa jadi koordinator, ada koordinator masih ada koordinator gitu. Nanti kalau belum misal kalau belum terselesaikan itu ada wakil kepala sekolah. Yang kita lakukan adalah tadi bertahap tadi, biar nanti permasalahan itu kita lihat itu jadi tidak seperti topik. Jadi biar permasalahan kadang-kadang kan banyak kan. Kalau kita misal masalah itu kan harus dijejer gitu. Jangan sampai kemudian kita tumpuk. Karena kalau kita tumpuk itu yang kita lihat itu yang barusan gitu. Padahal itu masalah kecil. Padahal masalah yang bawah itu lebih berat. Maka kita jering semua permasalahan itu, persoalan baru kita ambil. Oh ini persoalan, kita ambil, udah dilepas lagi. Nah, kita sebagai leader harus ada pendelegasian. Tidak semua harus diambil oleh kepala sekolah kaitannya dengan manajemen waktu. Hal-hal apa yang selama ini menjadi tantangan ya Bapak selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Oke. Tantangannya apa ini? Tantangannya gini, kadang-kadang itu serba nggak enak kan. Serba nggak enaknya itu ini sebenarnya sudah aturannya seperti ini gitu. Tapi kemudian ada orang tua yang membujuk nggak apa-apa kok kan, seperti itu. Itu yang kadang-kadang membuat nggak nyaman kan gitu. Di sisi padahal itu mungkin bisa jadi juga teman, bisa jadi dekat dengan kita, tapi kalau kita turuti itu nabrak norma gitu. Maka itu tadi kepemimpinan itu diuji ketika kemudian ada semacam seperti itu. Kok ya mesak nih, tapi ini aturan gitu. Kok ini kok nggak piye dan sebagainya. Maka kemudian tadi ketika kemudian ada persoalan seperti itu, kita kembalikan ke dalam prinsip pengambilan keputusan gitu ya. Jadi benar salah dan sampai kemudian norma-norma seperti apa, sampai kemudian direfleksikan kira-kira ini keputusannya sudah tepat apa belum. Apakah
Bapak memiliki sebuah tata kala ya, atau mungkin jadwal tertentu Oke. dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga ya, atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikan? Kemudian bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke. Biasanya dengan menyelesaikan persoalan itu tentunya kita lihat dulu persoalannya seperti apa. Apakah perlu mendesak untuk kemudian segera kita Prioritas fokus? Mas, skala prioritas ya. Lihat dulu skala prioritasnya. Terus kemudian pelaksanaannya, apakah ada jadwal khusus? Ada waktu khusus untuk kemudian misal kita ada rapat dengan wali kelas, misal ini ada rapat dengan koordinator Al-Quran, itu kan mungkin evaluasi permasalahan yang berjalan. Kemudian ada rapat kemudian dengan kepala bidang, ada rapat dengan manajemen. Jadi kaitannya dengan apakah perlu ada waktu? Ada waktu terkhusus untuk kemudian bahas persoalan. Nah kemudian kaitannya dengan pengambilan keputusan, kita lihat dulu persoalan itu apakah mendesak apa tidak. Kan nggak mungkin kalau masalah kemudian jiwa, masalah kemudian kebutuhan individu itu kan harus segera kemudian untuk kita ambil. Kalau nunggu rapat Mas lah bahaya kan. Maka kemudian kita lihat dulu persoalannya itu sekalian prioritas tadi. Bisa jadi langsung tadi tahapan-tahapan tadi bisa jadi dilakukan. Tapi memang ada kalanya potong kompas. Misal contoh ada persoalan di lapangan kita langsung tahu dan itu membahayakan jiwa. Tidak harus lewat wali kelas kemudian koordinator nggak usah, langsung kemudian kita ambil kebijakan kaitannya dengan sesuatu yang mendesak tentunya. Adakah seseorang ya, atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan tentang dilema etika? Baik. Kalau seseorang yang mempengaruhi pasti sangat mempengaruhi sekali. Ada Pak ya? Ada. Ada guru, ada wakil kepala sekolah, ada koordinator. Terus kemudian ada orang tua bahkan kita mintai saran. Terus kemudian karena kita yayasan, ketika ada persoalan yang mungkin harus segera kemudian kita ambil dan itu keputusan yang melibatkan banyak orang, ya kita minta yayasan, kemudian saran dari yayasan seperti apa, bahkan mungkin pengawas sekolah, kepala dinas. Dari semua hal tadi yang telah Bapak sampaikan ya, luar biasa tadi banyak sekali. Kemudian pembelajaran apa yang sekiranya bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi seorang leader itu sangat penting ketika kita mengambil kebijakan. Ya, jadi maka ketika kita mengambil kebijakan, satu kalimat saja itu menentukan masa depan anak-anak, masa depan guru, orang tua dan sebagainya. Maka berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Maka, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita sekolah Islam, libatkan Allah dalam setiap aktivitas. Jangan sampai kemudian kita ngambil keputusan itu keputusan malah yang blunder, yang malah menzalimi orang lain. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.